Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok TIPA, kelas 2F, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris Unsika, akan membahas tentang hakikat perkembangan. Kelompok kami beranggotakan Sahlan Atar Putra, Sabila Nafisa, Salma Khairunisa, dan saya sendiri, Tuhi Bagus Dimas Fajrin Abdillah. Di dalam PowerPoint ini, kita akan membahas pengertian perkembangan, tingkat-tingkat perkembangan, ciri-ciri perkembangan, prinsip-prinsip perkembangan, dan faktor perkembangan. Ya, silakan. Oke, dimulai dari pengertian perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan kualitatif dan kuantitatif individu dalam rentang kehidupan, mulai dari masa konsepsi, masa bayi, masa kanak-kanak, masa remaja, sampai masa dewasa. Perkembangan juga dapat diartikan sebagai proses perubahan dari dalam diri individu atau organisme, baik fisik maupun psikis. Perkembangan berlangsung secara sistematis, progresif, dan berkesinambungan. Pengertian dari perkembangan sistematis berarti perubahan dalam perkembangan bersifat saling ketergantungan atau saling mempengaruhi dan merupakan suatu kesatuan yang harmonis. Contohnya ialah kemampuan berjalan kaki berkembang seiring dengan matangnya otot kaki. Kemudian, berkembangnya minat untuk memperhatikan lawan jenis seiring dengan matangnya hormon seksual. Yang kedua ada perkembangan progresif yang pengertiannya berarti perkembangan atau perubahan yang bersifat maju, meningkat, mendalam, atau meluas, baik dari segi fisik maupun psikis. Untuk contohnya adalah perubahan proporsi dan ukuran fisik anak, dan perubahan pengetahuan atau kemampuan anak. Perkembangan berkesinambungan, yaitu berarti perubahan pada bagian atau fungsi organisme yang berlangsung secara beraturan dan berurutan. Contohnya, untuk bisa berjalan, seorang anak harus dulu telentang, tengkurap, duduk, merangkak, dan berdiri. Berikutnya adalah ciri-ciri perkembangan. Ciri perkembangan yaitu satu, terjadinya perubahan aspek fisik, seperti tinggi badan, berat badan, dan matangnya kemampuan berpikir. Yang kedua, terjadinya perubahan proporsi dalam aspek fisik. Lalu yang ketiga, ada lenyapnya tanda-tanda lama dalam aspek fisik, atau copotnya gigi susu dan psikis, seperti lenyapnya masa mengoceh. Lalu yang keempat, itu munculnya tanda-tanda dalam aspek fisik dan psikis. Fisik itu termasuk tumbuh atau berganti gigi dan matangnya organ seksual pada remaja. Lalu dari psikis, yaitu berkembangnya rasa ingin tahu. Selanjutnya ialah prinsip perkembangan. Berikut ini prinsip-prinsip perkembangan individu atau organisme. Yang pertama, perkembangan merupakan proses yang tidak pernah berhenti. Kemudian, semua aspek perkembangan saling mempengaruhi. Yang ketiga, perkembangan mengikuti pola atau arah tertentu. Yang keempat, perkembangan terjadi pada tempo yang berlainan. Yang kelima, setiap fase mempunyai ciri khas. Yang keenam, setiap individu yang normal akan mengalami tahapan atau fase perkembangan. Dan untuk yang terakhir ada faktor-faktor perkembangan, yaitu berikut ini faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan manusia. Yang pertama adalah bawaan atau bawaan dari keturunan orang tua. Yang kedua adalah kondisi lingkungan. Ketiga adalah lingkungan sosial. Keempat adalah status sosial. Kelima adalah budaya, ras, dan etnis. Dan terakhir adalah konteks sejarah. Sekian yang bisa kami sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.